Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Bisa maju-maju lagi dan duduk ke sedang tasyahud kalau bisa. Kalau capek atau lelah terserah kalian. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bersabda, La yara wajhi thalathatu anfus, al-aqu liwalidayhi, wattariku lisunnati, wa man lam yusalli alayya idha dhukirtu bayna yadayhi. Kitab Tanqihul Qaul, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak lihat atau tidak melihat wajahku tiga orang. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa dari tiga orang. Beliau tidak suka tiga orang yang melihat wajahnya. Siapa? Tiga orang. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, wattariku lisunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Yang ketiga, dan barang siapa dan orang yang tidak berselawat kepadaku apabila disebutkan namaku depannya. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salatan wa salamun alaika ya Rasulullah. InsyaAllah hari ini kita mendengar tentang al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, ridha rabbi fi ridha al-walid wa sukhtillahi fi sukhtil walid atau sukhatullahi fi sukhatil walid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ridha Tuhan, ridha Allah ada di dalam ridha ayah, dan murka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam murka ayah. Ada di riwayat al-walidain, yakni ayah dan ibu dua-duanya. Kalau kita membuatkan senang, kita membuatkan mereka ridha,
berarti Allah ridha. Orang tuanya dua-duanya nikmat yang besar sekali, bukan kecil, besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Kalau kita membuat mereka ridha, maka kita bisa dapatkan surga sedangkan kita berada di dalam rumah. Itu contoh untuk memahami. Kita berkhidmat kepada mereka, kita mengabdi mereka, kita dapatkan berkah, kita dapatkan pahala, kita dapatkan kebaikan. Wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum wa'ifu ta'uffu nisa'ukum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, berbaktilah kepada orang tua, ayah kalian, artinya dua-duanya. Walaupun kakek juga masuk di dalam aba'akum, ayah kalian. Maka balas apa? Maka anak-anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Di bahasa Inggris dikatakan history repeats itself. Sejarah berulang dirinya. Sejarah berulang pada dirinya. Sejarah berulang pada dirinya. Hari ini kita mengabdi orang tua kita, besok anak kita mengabdi kepada kita. Hari ini kita berdurhaka kepada orang tua kita, nanti besok anak kita, walaupun kita beri makan, beri minum, beri uang, kita memelihara, kita menjaga, maka tidak bisa mereka mengabdi kita, karena waktu dulu kita berdurhaka kepada orang tua. Ini dikatakan history repeats itself. Bukan untuk orang tua saja. Hari ini kita menzalimi kepada orang miskin, orang fakir. Besok ada yang menzalimi kepada kita. Hari ini kita menyakiti tetangga kita, besok ada yang menyakiti kepada kita. History repeats itself. Sejarah berulang pada dirinya. Kalau hari ini kita mengabdi, berkhidmat kepada orang tua kita, itu berkah sekali. Berkah sekali. Saya mengingat salah satu cerita. Suatu kali Sayyiduna Awam bin Hawshab, beliau orang saleh, taba tabi'in, kira-kira 170 Hijri. 170 Hijri beliau wafat, kira-kira. Beliau suatu kali melewat dengan lewat makam kuburan, untuk salat asar. Beliau berwudu dan salat asar. Sudah selesai salat asar dan melihat tiba-tiba ada yang membuat heran. Dibelah kubur salah satu, terbelah salah satu kubur, dan keluar dari kuburnya salah satu orang. Keadaannya bagaimana? Dari sini sampai kaki dia manusia, seperti manusia.
Tapi dari sini sampai sini keladai. Kepalanya bagaimana? Seperti keladai. Dia keluar dan berteriak 3 kali seperti keladai. Keladai bagaimana berteriak? Dia berteriak 3 kali, mengeluarkan suara seperti keladai 3 kali, dan masuk kembali di dalam kubur, dan kubur rapat. Awam bin Haushab radhiyallahu ta'ala anhu melihat salah satu orang tua, ibu tua, duduk ke samping pintu rumahnya. Dia sibuk di kerjanya, jahit atau apa saja. Ya, orang wanita yang lain datang kepada Awam bin Haushab radhiyallahu ta'ala anhu dan katakan, apakah anda tahu ibu itu? Saya tidak tahu. Orang wanita ini katakan kepada Awam bin Haushab radhiyallahu anhu, itu ibu untuk orang yang keluar dari kuburan. Bagaimana keadaannya? Waktu hidupnya dia minum air keras, khamar, alkohol. Ibunya setiap hari menolak, wahai anakku, sampai kapan anda tetap minum air keras, alkohol? Ini najis, Allah murka. Sampai kapan? Dia setiap kali menjawab apa? Kenapa kamu berteriak seperti keledai? Kenapa kamu berteriak seperti keledai? Dia menjawab begini dengan suara keras, jangan menolak saya tetap minum alkohol. Setelah asar dia wafat. Orang wanita itu katakan kepada Awam bin Haushab radhiyallahu ta'ala anhu, sudah lama, tapi setiap hari setelah asar dia keluar dari kuburan dan 3 kali berteriak, mengeluarkan suara seperti keledai dan masuk di dalam kubur. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Lihatlah kepada orang yang durhaka kepada ibunya, yang menyakiti ibunya. Ibunya belum dengan kalimat mendoakan kejelekan, tapi sendiri Allah murka. Kadang-kadang Allah menunjukkan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kadang-kadang saya sudah lama saya baca di dalam kitab, saya takut bahwasanya ada dosa-dosa banyak di dalam dunia ini, tapi sebagian sedikit saja yang Allah membalaskan kepadanya orang yang berdosa di dunia juga sebelum kematiannya. Di kuburan itu selain, pada hari kiamat itu selain, di dunia juga dia dapatkan balasnya yang jelek. Inilah contoh untuk orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada salah satu cerita di India atau Pakistan. Di Pakistan dan India, kebanyakan orang setelah menikah tetap tinggal sama orang tuanya, bukan mertua, orang tuanya. Jadi sering-sering ada berantem, ada berselisih, ya, di antara ibu, suami dan istrinya. Ini permasalahan internasional.
Permasalahan itu internasional, bukan di Pakistan atau di India. Orang itu bingung. Kenapa? Sering-sering istrinya bingung dan dia kembali ke ibunya, rumah orang tuanya. Dia pergi ke rumah orang tuanya dan meminta maaf, memohon kepadanya, mohon kembalilah, saya mencintai kepadamu, nanti insya Allah tidak akan jadi begini. Dia kembali dan balik lagi. Tapi sudah lama, suatu hari dia katakan, saya tinggal di rumah ini atau ibumu, pilihlah satu. Ibumu tinggal di rumah ini atau saya tinggal di sini. Saya akan pergi ke rumah orang tua saya tidak balik lagi. Pilihlah apa Anda mau. Oh, suami itu orang pria itu bingung. Saya melakukan apa? Itu cerita hakikat, bukan bohong, yang hakikat. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mungkin antum akan takut daripada orang itu zalim. Dia berpikir, apa solusinya kalau saya menghilangkan ibu dari rumahnya, dari rumahku, jadi solusi. Nah, dia katakan, ayo ibu, kita ke sawah, yang kita minum jus yang panjang, tebu, sawah tebu. Ayo kita ke sawah tebu, kebun tebu. Dia katakan ayo. Dia pergi sama ibunya dan masuk di dalam sawah, kebun tebu. Dia punya ada alat untuk potong tebu. Apa itu yang panjang, ada kayu dan di atas ada pisau. Sabit. Dia sibuk di kerjanya, ibunya. Dia mau membunuh ibunya. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lihatlah balas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau membunuh, tapi ibu tidak dilihat kepadanya. Bumi itu pegang dan masukannya di dalamnya. Di dalam sedikit demi sedikit, dan itu namanya alat jatuh. Dan dia lihat ibunya berteriak, apa itu? Dia juga berteriak dan kabur dari sini ke arah ke kampung, arah ke rumah. Berteriak dan kabur. Dia kata, ibu, mohon maaf, saya minta maaf, saya masuk di dalam bumi, minta maaf. Ibu kabur, jauh, tidak mendengar suaranya. Sedikit demi sedikit masuk. Dia berteriak, masuk. Sudah lama orang yang lain datang. Mereka berusaha. Orang, misalkan 5 orang, 10 orang berusaha keluarkan orang itu, tapi tidak jadi, tidak bisa. Karena itu balas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk sampai sini, sampai dada, dan tidak berhenti, masuk sedikit demi sedikit, masuk sampai kepala, tidak bisa dikeluarkan. Ini balas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa, orang yang menyakiti, orang yang mau membunuh ibunya. Lihatlah, orang yang mencintai dan mencintai kepada istrinya dan tinggalkan ibunya, hendaklah dia berpikir. Dia tidak bersilaturahim kepada ibunya, dia tinggalkan ibunya,
dia tidak telpon kepada ibunya, setiap hari tinggal sama istrinya, bermain sama anaknya, makan sama istrinya, bermain sama istrinya dan anaknya, duduk, minum kopi, makan, yang lain sama istrinya, tapi tinggalkan ibu. Ini tidak bagus. Tidak bagus. Bagaimana orang tua kita, keadaannya bagaimana? Apakah mereka punya uang untuk bayar sewa makan, bayar sewa rumah? Listrik ada di dalam rumahnya? Gas ada di dalam rumahnya? Apakah mereka punya pakaian untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha? Mereka punya sandal? Mereka punya yang suatu yang hajat atau tidak? Kita bertanya kepada mereka atau tidak? Mereka sendiri menunggu sudah lama, kapan anakku datang kepada saya dan melihat, saya mau melihat cucu, sudah lama saya mau melihat, tapi sudah lama saya belum bisa melihat. Saya meminta dari anakku, kapan anda membawa cucu saya supaya saya melihat, tapi tidak bisa. Sallu alal Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. जाफर आराम से पढ़े बेटा, बयान कर रहा हूं मैं. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bersabda, man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa subuh, man asbaha, Ustaz bagaimana? Barang siapa menjadi subuh atau disubuhkan, dia yakni waktu subuh, sedangkan dia baginya dua-duanya orang tuanya hidup dan mereka ridha, mereka senang sama anaknya, maka atau satu juga, misalkan satu sudah meninggal, satu ada, dia ridha sama anaknya, maka balas apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibuka untuknya atau baginya apa? Pintu-pintu surga. Dan barang siapa wa man amsa walahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Barang siapa disorekan, yakni waktu sore hari, dan baginya orang tua dua-duanya hidup atau satu yang senang sama anaknya, yang ridha sama anaknya, maka dibukakan baginya barang siapa di sore hari dan dia punya atau baginya dua-duanya orang tua atau satu, akan tetapi mereka murka, maka balas apa? Baginya, bagi anak itu dibuka pintu-pintu neraka, pintu-pintu api neraka. Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kunta fis salati fada'aka abuka fa'ajibhu wa in da'atka ummuka fa'ajibha." Apabila anda di dalam keadaan salat sunnah, ya, bukan fardu. Salat sunnah bukan fardu. Apabila anda ada di dalam keadaan solat, kemudian ayah anda memanggil, maka jawablah. Jawablah artinya apa?
batalkanlah salatmu. Dan labbaik ayahku, apa perintah? Saya hadir. Karena ibu atau bapa mereka tidak tahu anakku ada di dalam keadaan salat. Itu ya keadaan ini. Idza wa in da'atka ummuka fa'ajibha. Apabila kalau jika ibumu memanggil anda dan anda di dalam keadaan salat, jawablah. Salat apa? Sunnah, bukan fardu ya. Kalau waktu fardu ayah atau ibu memanggil kita tidak bisa menjawab ya. Tidak boleh. Ya. Salat sunnah, oke, nanti kita berulang. Sekarang kita batalkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi, kita pergi ke ibu kita atau bapak kita. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salatan wa salamun alaika ya Rasulullah. Ada cerita dari apa namanya, di kitab Hayatul Haywan Al-Kubra jilid 2. Antum sudah, orang yang pernah pesantren, mereka pernah mendengar namanya Zamakhsyari. Zamakhsyari itu orang sesat tapi orang ulama di dalam mazhabnya. Orang sesat tapi ulama. Beliau di mazhabnya ulama. Karena itu Mu'tazili orang sesat. Salah satu orang melihat kepadanya kakinya terpotong. Satu kaki terpotong. Orang-orang bertanya kepadanya, ini sebab apa? Dia menjawab, ini balas dari doa kejelekan ibu saya. Faham? Jadi apa? Waktu saya kecil, saya pegang ya, burung yang kecil begini, burung ya, burung. Saya pegang dan saya mengikat tali kakinya, mengikat kakinya dengan tali. Tapi terbang sendiri dan saya kabur belakangnya. Tapi dia masuk di dalam dinding. Ada di dalam dinding ada bolong. Apa? Lubang. Di dalam lubang dia masuk. Tapi tali ada di luar. Saya pegang dan dengan keras saya tarik. Tapi kaki burung putus, terpotong. Ibu saya melihat, ibu bersedih, kaget. Apa itu? Karena itu burung kecil sekali. Ibunya bersedih, bingung dan mendoakan kejelekan. Apa? Semoga Allah memotong kakimu. Dengan marah. Dengan marah. Tapi itu cerita ini sudah jadi, sudah lupa, sudah lama, sudah tahunan, bukan 1 tahun, mungkin 15 tahun atau 20 tahun. Saya mau mendapatkan ilmu agama, dan saya berjalan dari kotanya ke Bukhara. Bukhara di mana? Rusia. Bukhara itu kota di dalam Rusia. Itu kota sama untuk Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tempat lahir Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala.
Dia mau dapatkan ilmu agama dan berjalan ke Bukhara. Di pertengahan jalan dia jatuh dari kendaraan, artinya keledai atau onta, dia jatuh. Ada luka di kaki, tapi dia bisa menahan. Dia sampai ke Bukhara dan mengobati, tapi sakitan tidak rendah, tidak sembuh, tambah. Dokter atau hakim seperti dokter ya, macam dokter, dia katakan tidak bisa hilang sakit. Kenapa? Oh, harus dipotong kaki. Terakhirnya dipotong kaki. Lihatlah mendoa. Doa orang tua, doa kejelekan dari orang tua. Hendaklah untuk orang tua tidak mendoakan kejelekan. Ini juga hendaklah untuk orang tua, karena itu kadang-kadang diijabah. Hendaklah walaupun marah-marah atau enggak, hendaklah kita tidak mendoakan kejelekan. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Suatu kali salah satu orang sudah tua. Anaknya dan istrinya dan cucu ada di dalam rumah satu. Rumah satu. Suatu kali istrinya katakan, ayah Anda sudah sakit. Setiap kali dia batuk. Saya bingung. Saya tidak bisa tidur yang benar. Harus dikeluarkan atau saya keluar sendiri. Orang itu suami ridha. Dia katakan, ayahku, apa pendapat Anda kalau Anda pindah dari sini ke rumah kecil yang samping astana kita, seperti kamar pembantu, faham? Kamar kecil ya. Dia diam aja, dia sendiri masuk. Suatu kali anak cucunya yang kecil 10 tahun atau 12 tahun, dia yarsum, menggambar foto, menggambar atas kertas. Ibunya datang dan duduk sama anaknya. Anakku, kamu menggambar apa? Ini rumah yang besar sekali, seperti astana. Oh, bagus sekali, indah sekali. Oh, Anda bersungguh-sungguh. Tapi ini rumah siapa? Ini rumah saya yang besar. Oh, gitu. Ini kamar kecil untuk siapa? Ini kamar kecil untuk kamu dan bapak saya. Untuk kamu, ibu dan bapak. Oh, kenapa? Itu rumah besar sekali untuk Anda dan kamar kecil untuk saya dan bapak. Itu tidak bagus. Dia katakan, saya melakukan seperti Anda melakukan sama kakek saya. Allah, astaghfirullahaladzim. History repeats itself. Ibu itu menangis dan telepon kepada suaminya, mohon maaf. Waktu dia masuk di rumah, dia katakan, saya minta maaf, mohon kepada ayahmu, dia kembali ke rumah ini. Saya menahan sakitnya, dia sudah kembali. Hendaklah kita melihat siapa yang lebih utama, ibu ayah kita atau istri kita. Ya, kita melaksanakan hak-hak
semua. Tidak kita menzalimi kepada istri kita atau berzalimi kepada orang tua. Kita memberikan adilan. Tidak kita menyakiti kepada orang tua untuk istri kita. Istri kita nanti, dulu siapa? Orang tua. Ini lebih bagus untuk kuburan kita. Suatu kali satu orang tinggalkan ibunya sendiri, ibu atau ayahnya saya lupa. Dia sakit sekali, tidak ada yang lain yang rawat, menjaga, tidak ada yang lain. Dia katakan, saya tidak punya waktu, saya pergi. Dia pergi, sudah sehari 2 hari ibunya atau ayahnya sudah wafat, sudah dikuburkan.